saya Rebi Sinta Malingara dengan NIM 2024-720076. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Soal nomor 1. Dalam pembelajaran berbasis deep learning, refleksi menjadi bagian penting. Rancang kegiatan refleksi siswa setelah mereka melakukan proyek mengenal motif batik daerah dalam konteks pembelajaran matematika atau geometri dan pola. Untuk merancang kegiatan refleksi siswa setelah proyek mengenal motif batik daerah dalam konteks pembelajaran matematika, saya akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, persiapan. Menyiapkan lembar refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan panduan. Yang kedua, menyiapkan alat tulis untuk setiap siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang tenang dan kondusif. Kedua, pelaksanaan. Pengantar memulai dengan menjelaskan tujuan refleksi, yaitu untuk memahami apa yang telah dipelajari dan bagaimana pengalaman tersebut dapat meningkatkan pembelajaran di masa depan. Yang kedua, refleksi individu. Siswa diberikan waktu untuk mengisi lembar refleksi secara individu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi: yang pertama, apa motif batik yang paling menarik bagi saya? Mengapa? Yang kedua, bagaimana geometri dan pola matematika muncul dalam motif batik tersebut? Yang ketiga, tantangan terbesar yang saya hadapi selama proyek ini. Yang keempat, bagaimana saya mengatasi tantangan tersebut? Yang kelima, apa yang saya pelajari dari proyek ini tentang matematika dan budaya? Yang keenam, bagaimana saya dapat menerapkan pengetahuan ini di masa depan? Yang berikut, diskusi kelompok. Setelah refleksi individu, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang pertama, setiap siswa berbagi jawaban mereka dengan anggota kelompok. Yang kedua, fasilitator atau guru memandu diskusi dengan mengajukan pertanyaan lanjutan dan mendorong siswa untuk saling memberikan umpan balik. Yang berikut, presentasi kelas. Beberapa kelompok dipilih untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang kedua, presentasi dapat berupa cerita, drama, atau media visual lainnya. Yang ketiga, sesi tanya jawab dibuka untuk keseluruhan kelas. Yang ketiga, evaluasi. Yang pertama, mengumpulkan lembar refleksi siswa untuk dievaluasi. Yang kedua, menganalisis jawaban siswa untuk memahami tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, menggunakan hasil refleksi untuk merencanakan pembelajaran di masa depan. Yang berikut, asumsi. Yang pertama, siswa memiliki pemahaman dasar tentang geometri dan pola matematika. Yang kedua, siswa memiliki akses ke sumber informasi tentang motif batik daerah. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama proses refleksi. Kegiatan refleksi ini dirancang untuk membantu siswa menghubungkan konsep matematika dengan budaya lokal, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan kesadaran diri tentang proses. Soal nomor 2, jelaskan strategi guru dalam memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek sebagai media pembelajaran numerasi yang menumbuhkan kesadaran budaya lokal dan berpikir kritis siswa. Untuk memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek sebagai media pembelajaran numerasi yang menumbuhkan kesadaran budaya lokal dan berpikir kritis siswa, guru dapat menggunakan strategi berikut. Yang pertama, pengenalan permainan. Guru memperkenalkan permainan congklak atau engklek kepada siswa. Yang kedua, guru menjelaskan aturan permainan secara detail dan memberikan contoh cara bermain. Yang ketiga, guru menjelaskan sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tersebut. Yang kedua, integrasi dengan numerasi. Yang pertama, congklak. Guru dapat menggunakan congklak untuk mengajarkan konsep penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, guru meminta siswa untuk menghitung jumlah biji congklak yang ada di setiap lubang, jumlah biji yang dipindahkan atau jumlah biji yang dikumpulkan. Yang ketiga, guru dapat memberikan soal cerita yang berkaitan dengan permainan congklak. Misalnya, jika kamu memiliki 7 biji di setiap lubang dan ada 7 lubang, berapa total biji yang kamu miliki? Yang berikut engklek. Yang pertama, guru menggunakan engklek untuk mengajarkan konsep bilangan, urutan bilangan, dan operasi hitung sederhana. Yang kedua, guru dapat meminta siswa untuk melompat sesuai dengan urutan bilangan yang ada di kotak engklek. Yang berikut, guru dapat memberikan soal yang berkaitan dengan permainan engklek. Misalnya, jika kamu melompat 3 kotak maju dan kemudian 1 kotak mundur, berada di kotak nomor berapa sekarang? Yang ketiga, pengembangan kesadaran budaya lokal. Yang pertama, guru menjelaskan asal-usul permainan congklak atau engklek dan bagaimana permainan tersebut telah dimainkan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Yang kedua, guru meminta siswa untuk mencari tahu tentang variasi permainan congklak atau engklek yang ada di daerah lain di Indonesia. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk membuat permainan congklak atau engklek sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, peningkatan berpikir kritis. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang permainan congklak atau engklek. Yang kedua, misalnya, strategi apa yang paling efektif untuk memenangkan permainan congklak? Bagaimana aturan permainan congklak dapat dimodifikasi agar lebih menantang? Atau apa hubungan antara permainan congklak dengan kehidupan sehari-hari? Yang berikut, guru meminta siswa untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan permainan congklak atau engklek. Misalnya, bagaimana cara membagi biji congklak secara adil kepada 2 pemain? Bagaimana cara menentukan urutan giliran bermain dalam permainan engklek jika ada 4 pemain? Dengan menggunakan strategi ini, guru dapat menciptakan pembelajaran numerasi yang menarik, bermakna, dan relevan dengan kehidupan siswa. Selain itu, strategi ini juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran budaya lokal dan keterampilan berpikir kritis. Terlalu lama sama-sama, tapi masih belum jelas. Udah LDR lama, beda agama. Wey, mau kemana? Balikan. Soal nomor 3, rancangan pembelajaran membaca puisi rakyat, pantun atau parikan dengan pendekatan Minluf Learning. Pembelajaran membaca puisi rakyat dengan pendekatan Minluf Learning dapat dirancang melalui beberapa tahapan yang menekankan perhatian penuh, kepekaan budaya, serta pemahaman makna secara mendalam. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Guru memulai pembelajaran dengan latihan Minluf Breathing selama 1 atau sampai 2 menit untuk menenangkan fokus siswa. Latihan ini membantu siswa lebih siap menerima, merasakan, dan memaknai isi pantun atau parikan yang akan dibaca. Yang kedua, pembacaan. Teks secara penuh kesadaran atau Minluf Reading. Guru membacakan pantun atau parikan dengan pelafalan jelas dan intonasi teratur, lalu meminta siswa membaca ulang dengan memperhatikan irama, rima, dan suasana yang dibangun. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk hadir sepenuhnya terhadap setiap baris, suara, dan emosi dalam teks. Yang ketiga, eksplorasi makna literal dan makna budaya. Guru mengajak siswa mengidentifikasi makna kata, hubungan antar baris, serta pesan moral dalam pantun atau parikan. Setelah itu, siswa diajak merefleksikan nilai-nilai budaya yang muncul seperti nasihat, etika,
pergaulan, solidaritas, kerja keras, atau penghargaan terhadap alam. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa puisi rakyat merupakan representasi kearifan lokal. Yang keempat, dialog refleksi atau Minluf discussion. Guru memfasilitasi diskusi tentang relevansi pesan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa diminta memecahkan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan nilai budaya dan pantun atau parikan tersebut. Teknik bertanya reflektif digunakan untuk menuntun siswa berpikir lebih dalam. Yang kelima, kegiatan kreatif Minluf. Siswa diminta membuat pantun atau parikan sederhana yang mencerminkan nilai budaya lokal dengan fokus penuh pada pilihan kata, struktur, dan pesan. Kegiatan ini melatih kesadaran linguistik sekaligus pemaknaan budaya. Yang keenam, refleksi atau penutup. Siswa menuliskan refleksi singkat mengenai apa yang mereka pelajari, bagaimana perasaan mereka saat membaca dengan penuh perhatian, serta nilai-nilai budaya apa yang mereka pahami. Refleksi ini memperkuat pemahaman dan menanamkan kesadaran budaya melalui pengalaman personal. Dengan desain pembelajaran tersebut, siswa tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga mampu membangun hubungan emosional, kognitif, dan budaya dengan puisi rakyat yang dibaca, sesuai prinsip Minluf Learning yang menekankan kesadaran, pemaknaan, dan pengalaman belajar yang mendalam. Yang keempat, penilaian autentik dalam proyek matematika dalam budaya pasar tradisional. Guru dapat menilai hasil belajar siswa secara autentik melalui beberapa bentuk penilaian yang mencerminkan keseluruhan proses dan hasil proyek, terutama karena proyek ini mengintegrasikan literasi dan numerasi berbasis kearifan lokal. Penilaian autentik dilakukan dengan memperhatikan konteks nyata pasar tradisional sebagai lingkungan belajar. Adapun langkah-langkah penilaian autentik yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Proses menilai keterampilan siswa saat mengumpulkan data di pasar, menghitung harga, membaca informasi, dan berinteraksi dengan pedagang. Yang kedua, portofolio. Mengumpulkan catatan lapangan, tabel harga, foto kegiatan, dan laporan singkat sebagai bukti perkembangan literasi dan numerasi. Yang ketiga, produk proyek. Menilai laporan akhir, grafik, atau ringkasan hasil wawancara yang menunjukkan kemampuan analisis matematika dan pemahaman budaya pasar. Yang keempat, presentasi. Mengukur kemampuan siswa menjelaskan temuan, menafsirkan data, dan mengaitkannya dengan kearifan lokal. Yang kelima, refleksi siswa menilai pemahaman mendalam melalui tulisan reflektif tentang apa yang dipelajari dari pasar tradisional. Dengan langkah tersebut, guru dapat menilai literasi, numerasi, dan pemahaman budaya secara utuh sesuai prinsip penilaian autentik. Soal nomor 5, berikan argumentasi kritis mengapa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning penting untuk membangun literasi budaya dan numerasi kontekstual pada siswa SD. Sertakan landasan teori dari minimal satu ahli. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning penting karena memberikan konteks nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Pembelajaran yang dihubungkan dengan budaya lokal memungkinkan siswa membangun literasi budaya, yaitu kemampuan memahami, menghargai, serta menerapkan nilai dan praktik budaya di lingkungan, serta numerasi kontekstual, yaitu kemampuan menggunakan konsep matematika
untuk menyelesaikan masalah dalam situasi sehari-hari. Secara kritis, ada 3 alasan utama mengapa integrasi ini menjadi penting. Yang pertama, pembelajaran menjadi relevan dan kontekstual. Deep learning menekankan pemahaman mendalam, pemaknaan, dan kemampuan transfer. Ketika siswa belajar melalui konteks budaya seperti pola batik, permainan tradisional, atau aktivitas pasar, mereka lebih mudah menghubungkan konsep numerasi dengan pengalaman nyata. Hal ini memperkuat kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS karena siswa tidak hanya menghafal, tetapi mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman bermakna. Yang kedua, mengembangkan literasi budaya sejak usia dini. Siswa SD berada pada tahap perkembangan konkret sehingga sangat bergantung pada pengalaman lingkungan sekitar. Integrasi kearifan lokal membantu siswa mengenali jati diri, nilai moral, dan kebiasaan masyarakatnya. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan identitas budaya. Yang ketiga, memberi ruang bagi pemecahan masalah otentik. Kontekstual kearifan lokal menyediakan situasi nyata bagi siswa untuk menerapkan keterampilan numerasi, misalnya menghitung hasil panen, menganalisis pola harga di pasar, atau membaca pola anyaman dan batik. Proses ini melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif sesuai tuntunan deep learning. Landasan teori. Menurut Fulan A. Langworthy 2014, deep learning adalah pembelajaran yang menuntut siswa untuk menciptakan pengetahuan baru melalui ketertiban yang bermakna dan relevan dengan konteks kehidupan mereka. Integrasi kearifan lokal memenuhi prinsip ini karena konteks budaya lokal adalah lingkungan paling relevan bagi siswa sekolah dasar. Selain itu, teori contextual teaching and learning oleh Bernard Switch menjelaskan bahwa pembelajaran akan efektif jika siswa melihat makna dalam materi melalui keterkaitannya dengan pengalaman nyata. Framework ini menegaskan bahwa kearifan lokal adalah sumber autentik yang membuat literasi dan numerasi lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh siswa.